in Al-Aqsa, Rabu dan Kamis, 2 dan 3 April, pukul setengah 10 malam. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Kini, kemenangan sudah tiba. Saatnya kita mempererat lagi tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kompas Pagi kembali hadir dengan berita dari dunia di Sapa Dunia, dan kini kita akan melihat jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar Tengah pada hari Jumat pekan lalu meningkat menjadi 2.056 orang. Di kota Sagaing, gempa menyebabkan kerusakan luas di wilayah perkotaan, merobohkan bangunan, dan meninggalkan puing-puing di mana-mana. Beberapa rumah hancur hanya menyisakan atap, saudara. Hingga Senin sore, selain 2.056 orang tewas, 3.900 orang terluka, dan 270 lainnya masih dinyatakan hilang. Gempa kali ini merupakan guncangan paling kuat dalam satu abad terakhir dengan epicentrum dekat Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. Bantuan dan sejumlah tim SAR dan medis dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah hadir untuk membantu proses evakuasi dan proses pemulihan pasca gempa. Saudara, tim penyelamat dari Tiongkok berhasil mengevakuasi sejumlah korban gempa Myanmar dalam kondisi yang selamat. Keempatnya ditemukan dari reruntuhan hotel dan kondominium di kota Mandalay, Myanmar. Tim penyelamat bertepuk tangan saat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dari reruntuhan Hotel Great Wall dalam kondisi selamat setelah terjebak dalam reruntuhan selama 60 jam. Butuh waktu 4 jam bagi tim penyelamat mengevakuasi korban. Hingga Senin sore, saudara, tim SAR dari Tiongkok berhasil menyelamatkan total 6 korban yang terjebak di reruntuhan bangunan yang rontok akibat gempa. 2 korban tambahan ditemukan tim SAR setelah sebelumnya berhasil mengevakuasi korban dari reruntuhan hotel. Para korban telah terjebak selama 60 jam atau sejak hari Jumat pekan lalu dan berhasil bertahan hidup di antara reruntuhan hotel. Tim penyelamat dari Tiongkok juga berhasil menyelamatkan seorang anak berusia 5 tahun serta perempuan hamil dari reruntuhan Sky Villa kondominium Mandalay pada hari Senin sore. Kedua korban selamat termasuk anak yang terjebak selama lebih dari 60 jam berada dalam kondisi stabil dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.
Dengan menggunakan peralatan deteksi kehidupan, tim penyelamat menemukan seorang lansia korban gempa Myanmar terjebak di bawah reruntuhan gedung di Naypyidaw, Myanmar. Korban diduga sudah terjebak di bawah reruntuhan selama 40 jam. Setelah berjibaku beberapa jam, korban lansia mengevakuasi dengan selamat. Hingga kini terdata lebih dari 2.000 korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar pada Jumat lalu. Pemerintah Indonesia mengirimkan 12 ton bantuan logistik menggunakan pesawat Hercules untuk membantu korban gempa di Myanmar. TNI juga menerjunkan 39 personel untuk melakukan misi kemanusiaan seperti memberikan penanganan medis kepada korban gempa, membentukkan posko-posko pengungsian, hingga melakukan pencarian korban yang masih hilang. Ton ya, bantuan dari Bapak Presiden, ya, ada beberapa tenda, kemudian juga makanan, ya, kemudian selimut, ya, dan juga bantuan dari BNPB. Ya, hari ini juga ada beberapa yang diberangkatkan. Saudara, 2 perawat di sebuah rumah sakit di Tiongkok Selatan berjuang melindungi bayi saat gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar dan getarannya turut mengguncang Tiongkok. Salah seorang perawat sampai duduk di lantai sambil melindungi bayi agar tidak terbentur keranjang bayi yang terlempar. Aksi heroik 2 perawat ini terekam CCTV rumah sakit. Saudara, usai jeda akan ada informasi serangan Israel ke Gaza. Sedikitnya 16 orang tewas, 9 diantaranya adalah anak-anak yang meninggal dengan mengenakan baju baru untuk digunakan dalam perayaan Idul Fitri. Tetaplah bersama kami. Sebelum melakukan perjalanan mudik lebaran, pastikan Anda ikuti Mudik Gesit 2025 untuk memantau reportase langsung dari sejumlah titik kepadatan lalu lintas. Mudik aman dan nyaman, silaturahim lancar. Bersama Mudik Gesit 2025 dalam program-program berikut. Di Kompas TV, teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita Idul Fitri dengan mengikuti kembali momen-momen pecah semifinal dan grand final Suci 11. Suci 11 semifinal Senin 31 Maret pukul 9:30 malam. Suci 11 grand final Selasa 1 April pukul 9:30 malam. Rayakan kemenangan